Kalau disuruh debat sama fans MU nih misalnya. Orang fans itu kebanyakan tolol. Hanya 2 kali dia live reaction Piala Dunia. Semifinal dan final. Pas kutanya harganya, lebih banyak dia 2 kali daripada aku semifinal. Mereka tahu cuma menang kalah, menang main bagus, kalah main jelek. Padahal sepak bola itu terlalu indah untuk hanya dilihat dari skor. Betul. Koci. Kok nggak ada yang godain gue? Spesial. Soalnya kalau koci yang digodain beneran dipakai nanti. Oh, padahal bercandaan doang. Beneran dipakai, dikasih tahu teknik-teknik gitu, koci. Dikasih tentang kehidupan. Koci nih guru spiritualku. Guru kehidupanku. Santai aja. Hidup itu simple. Manusia yang bikin ribet. Menarik nih. Langsung kata-kata hari ini. Hidup itu simple, manusia yang bikin ribet. Ko Justin 2024. Jadi kita make it simple aja. Iya betul. Ko Justin bernama asli Justinus Laksana. Laksana itu marga bukan sih, Coach? Iya. Oh, itu marga? Itu gini, ada sejarahnya. Orang Cina kan dulu harus punya nama Indonesia. Cinanya di Indonesia. Di Indonesia kan, ya. Tahun 67 pas gue lahir. Oh gitu. Jadi gue nggak punya nama Cina. Jadi marga gue itu Lim. Oke, marga keluarga Lim. Lim itu kan Lim L. Dari mau bokap gue jadi Laksana. Oh. Gitu. Ceritanya. Jadi sebatas itu doang tuh. Dari itu. Lim jadi Laksana. Iya. Okay. Nyokap gue Lo. Jadi Lorenza. Oh gitu. Iya, karena dipaksa sama itulah negara kalau paksa. Tapi kan ya biar pada akhirnya menjadi Indonesia lah. Ya nggak juga, karena kalau lihat di Malaysia, Singapura yang Cina, Arab, India, kenapa nggak bisa? Gitu? Tapi kan bukan jadi kalau di Malaysia kan nggak jadi suku, Coach. Jadi. Emang di Malaysia Cina suku? Kalau di Indonesia kan Cina sekarang suku. Lu bagus tanya ini kan cerita yang gue belum pernah ceritakan. Jadi gue waktu di Timnas itu kan gue deket sama semua negara karena gue bisa bahasa Inggris. Oke. Cuma Vietnam doang. Vietnam itu dari ujung sampai buntut sampai atas itu bangke semua. Termasuk pelatihnya serius. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Sama Thailand, sama Filipina, sama Malaysia, gue selalu jalan keluar. Bahkan Myanmar selalu ramah ngobrol kan. Kebetulan nggak begitu banyak yang bisa bahasa Inggris di Timnas. Jadi gue yang komunikasi lah. Gue dengar cerita dari pemain Malaysia. Jadi pemain Malaysia itu kan ada kebijakan khusus untuk warga lokalnya yang namanya Bumi Putra. Jadi di Timnas itu nggak boleh lebih dari 1 Cina, 1 India. Oh gitu. 1 Arab ya. Ada kuotanya. Oh, walaupun mereka warga Malaysia. Jadi dianggap suku dong. Iya dong. Iya. Jadi lu nggak akan walaupun sehebat-hebatnya pemain keturunan Cina di situ atau India, nggak akan lu lihat 2-3 orang. Kalau itu waktu zaman gue ya, gue nggak tahu sekarang. Oh gitu. Jadi pada saat itu tahun berapa tuh, Coach? Kira-kira, Coach? 2005 sampai 2009 gue ngelatih. Oke, 2005. Berarti di 2005 itu, kalaupun ada pemain bagus yang misalnya ada orang Cina bagus 3 orang di Malaysia, mereka satu dipanggil. Oh, jadi nggak boleh lebih dari 1. Dan gue itu dulu pernah bisnis batu alam. Klien gue itu dari Malaysia banyak. Jadi gue ekspor ke Malaysia. Oke. Pada suatu itu gue tanya masalah Bumi Putra. Ini kan, ya apalagi gue kan baru dari Belanda kan. Ini kan rasis gue bilang. Kok kalian terima? Dia bilang, ya untuk kita sih nggak masalah. Selama kita nggak direcokin, bebas mereka mau ngapain. Toh kita bisa berdiri sendiri. Gitu. Wah, agak berat ya awal-awalnya. Dan ini banyak orang nggak tahu. Iya ya, banyak yang nggak tahu karena kita karena gue nggak pernah ceritakan juga.
Karena kita berpikir ya udahlah ya bisa-bisa aja kan, kayak di Indonesia kan kita maksudnya di Indonesia itu benar-benar semua kita terima. Iya. Walaupun ada rasis ada apa tapi pasti ada lah. Cuman tetap secara kita terima. overall lebih sangat sedikit. Ya kita lebih banyak yang aware lah sama hal-hal rasis ini. Misalnya ada orang rasis kita pasti kok ngapain rasis sih itu bukan untuk Cina aja, Papua kena, Jawa kena, Batak kena, semua kena. Tapi oleh segelintir orang. Betul. Ini kayak momen misalnya sementara di Malaysia itu kebijakan pemerintah. Jadi lu sebagai bumi putra lu akan lebih gampang dapat subsidi. Mungkin sekolah. Karena kerajaan juga bentuknya. Mereka nggak mau yang India dan Cina ini gapnya terlalu besar sama yang pribumi. Jadi pribuminya diangkat lah dengan memberi keringanan. Positifnya begitu ya, kita anggap positif aja. Iya sih memang. Gue nggak akan terima kayak begitu. Kalau gue tinggal di negara itu gue udah cabut. Karena ada rasis dari rasis negara ya. Negara yang rasis ya kacau. Kalau kita kan rasis segelintir orang aja kan. Ini sekali lagi gue tekankan, ini pengetahuan gue dulu. Pada saat itu. Sekarang nggak tahu. 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Iya, kalau sekarang gue nggak tahu. Oke. Wah, ilmu baru nih aku jadi tahu. Kacau. Tapi kalau ngomongin tentang Coach Justin yang kita tahu lah, Coach Justin malah lama tinggal di Belanda 20 tahun ya Coach. Ya. 20 tahun tinggal di Belanda dan aku tuh lumayan dekat sama Coach Justin. Bahkan pedoman hidupku tuh salah satunya Coach Justin. Karena Coach Justin ini orang yang menurutku paling fair. Dia kalau nggak suka, kalau suka ya suka. Hidup tidak ada masalah apa-apa. Kerja yang penting dibayar. Mau kerja di sana. Iya. Nggak peduli dia. Yang penting halal. Ini adalah salah satu orang yang menurutku, keren juga nih bapak-bapak nih cara mikirnya gitu. Karena kan kalau dilihat Coach kayak nggak punya tujuan hidup Coach. Benar nggak Coach? Iya kan? Nggak gini. Bukan nggak punya tujuan hidup. Gue pengen hidup gue itu simple. Gue nggak mau yang ribet. Kayak orang nawarin gue apa. Kalau gue nggak begitu suka lah dengan brandnya, endorse lah. Gue bilang ini harga gue non-negotiable, take it or leave it. Lu nggak mau ambil, it's okay. Nah, kan dia sesimpel itu tau. Kalau awak kan masih dinego, ya udahlah nggak apa-apa turun berapa aja. Dia kalau nggak mau gitu. Bener. Terus nggak ada kepikiran kayak, sayang nih ya, kok lepas ya gitu. Enggak, karena gue percaya karma kan, bukan surga neraka. Gue percaya karma. Bahwa kalau lu berbuat baik, pasti lu dapat rezeki. Nggak mungkin nggak ada rezeki. Betul. Karena nih ya, aku ingat waktu Piala Dunia tahun 2022, kami ada kerjaan tuh. Aku kerja live reaction, Koci hanya 2 kali dia live reaction Piala Dunia, semifinal dan final. Pas kutanya harganya, lebih banyak dia 2 kali daripada aku semifinal. Dia coaching nggak ada live reaction, nggak, tar aja deh gitu. Tar aja kapan? Nanti aja gue semifinal aja 2 kali sama final. Dikasih tahu lah aku harganya waktu itu. Aku langsung, tiap malam aku begadang sebulan 2 kali aja dia lebih besar dia. Koci, tapi sekarang senang kalau dibilang kalau terima-terima aja kalau dibilang pandit di Indonesia Koci. Ya terima aja. Julukan itu. Orang mau ngomong gue apa aja bebas. Gue sekarang sudah dalam level, udah nggak peduli lagi orang ngomong apa. Karena gue tahu apa yang gue lakukan, bagus atau tidak bagus. Dan yang bisa kritik gue adalah small circle. Kayak orang kayak lu. Lu kalau kritik gue denger. Ya. Tapi kalau orang dari luar, orang dari luar bilang, Coach di Ragunan ada dinosaurus, gue iyakan. Gue iyakan. Anda benar. Di Ragunan ada dinosaurus. Diiyain. Gue iyakan Anda benar. Saya tidur nyenyak. Udah gitu aja. Sebatas itu ya Coach ya? Sebatas itu. Jadi orang mau fitnah, gue ngomongin gue bebas kok. Iya. Karena gue percaya tambah banyak gue difitnah, tambah banyak rezeki gue ngalir. Dan itu terbukti. Betul. Tapi nggak banyak orang, banyak juga yang mengikutin gayanya Coach dengan kontra sama satu hal. Kayak Coach itu tidak suka sama MU. Bukan nggak suka. Kalau lu, ya sama kayak lu lah. Lu fans Milan. Klub lain, Inter, Lazio, Roma, Juve dan lain, pasti lu nggak suka. Karena ya sama gue juga, bukan gue benci atau apa. Ya tetap karena gue Arsenal, ngikutin.
ngikutin karena itu profesi gue. Iya, tapi kan maksudnya kalau disuruh debat sama fans MU nih misalnya. Orang fans gue kebanyakan tolol. Sus males gue kadang. Kecuali sama teman-teman deket gue kayak Panji. Panji. Nah itu oke. Jadi beberapa teman gue banyak yang fans MU. Pange MU. Pange, Helmi. Itu kalau Pange kardus itu. Kalau ngomong sama orang-orang yang rasional, gue dengan senang hati dibilang. Iya. Tapi kalau Pange itu wah parah Pange. Karena Pange itu salah satu sahabat gue ya. Iya benar. Tapi Pange parah itu asli. Kalau soal bola. Kalau dipikir kan banyak juga yang mengikuti apa yang Koci lakukan kayak kontra sama sesuatu, tapi mereka gagal Koci. Kenapa Koci berhasil melakukan? Koci benci sama sesuatu, tapi itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan buat Koci. Karena statement yang gue berikan yang berlawanan dengan pendapat mayoritas itu ada dasarnya. Oke. Jadi gak asal ngomong, gak asal harus kontroversial. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kadang kontroversial, kadang nggak. Memang mayoritas lebih ke kontroversialnya. Karena orang nggak paham. Orang Indonesia yang paham bola untuk gue itu 0,1%. Ya. Dari ribuan orang jadi jutaan. 280 juta. Mungkin 0,1, mungkin 0,01. Nggak ngerti, mereka tahu cuma menang main bagus, kalah main jelek. Padahal sepak bola itu terlalu indah untuk hanya dilihat dari skor. Betul. Itulah tugas gue sebagai influencer untuk mengedukasi. Buktinya banyak orang jadi dari kardus jadi domba. Nah. Dari haters jadi fans. Dan mereka mengaku itu. Makanya member gue charge mereka untuk nonton video gue. Ribuan yang bayar tiap bulan. Betul. Coach ini berhasil sekali. Sekarang Coach ini bukan pandit sih sebenarnya, YouTuber. Coach ini YouTuber. Iya, YouTuber. Iya, tengok ya. Dia punya member kan, Coach. Ada video yang hanya bisa ditonton kalau bayar. Iya. Membership kan? Iya. Membership. Berapa total itu Coach? Di bawah 10.000 lah. Tapi ribuan. Berapa subscribernya? Membernya berapa puluh ribu? Bayarnya? Iya, bayarnya. Pertama, jadi ada 2 paket, yang 20 sama 30 ribu. Tapi, gue naikin. Mulai Agustus ini, yang 20 jadi 30, yang 30 jadi 50 ribu. Dan dia berhasil ngagain ribuan orang. Militan. Oh, dombanya dia banyak kali boy di mana-mana. Militan bro. Kalau dikorbankan dombanya dia, satu Indonesia daging semua isinya. Domba Koci banyak kali, betul aku. Iya. Dan itu sudah Koci lakukan setahun lebih. 2 tahun. 2 tahun ya Koci. Agustus ini 2 tahun. Makanya 2 tahun gue naikin. Nah, Coach ini orang yang satu lagi yang ku bilang kenapa orang yang tidak mau ambil pusing, dia kalau nggak suka sama orang dia blok. Di Twitter lebih dari 12.000 kayaknya. 13.000. 13.000 orang di blok. 13.000 orang di blok, termasuk Apip Sapi pernah di blok. Pange aja pernah gue blok. Pange pernah di blok. Box to box pernah gue blok. Dan yang paling keren, Mudrik ngeblok Coach Justin. Itu prestasi itu. Itu prestasi loh. Sebuah pemain profesional yang harganya 100 juta ngeblok rakyat jelata dari Indonesia. Ya, itu prestasi, itu keren Itu sekali prestasi sih. itu. Hah? Itu keren sekali sih. Itu awalnya apa sampai dia ngeblok tuh Coach? Iya, gini. Gue itu kan nggak pernah tahu Mudrik itu siapa. Iya. Tiba-tiba diincar Arsenal kan. Betul. 60-70 juta ditawar Arsenal, dilewatin sama Chelsea. Iya. 90 juta kalau nggak salah atau Iya. berapa. Pokoknya dia ke Chelsea. Sebagai fans Arsenal kesel dong. Iya. Lo matre emang. Heeh. Ini gue belum pernah lihat dia main. Oke. Oh, jadi awalnya nih belum pernah lihat dia main. Belum pernah lihat dia main. Sebatas kan kau udah ditawarin 70 juta. Iya. Kenapa kau ambil Chelsea Iya. yang lebih tinggi? Padahal dia selalu ngaku dia fans Arsenal, dia pengen ke Arsenal. Oke, itu awal mula iya, ya. awal Oke, mula. oke. Oh gitu, kalau gitu kita selalu main cantik kan. Oke. Kita nggak main kasar. Gue lihat, ternyata katrok main. Iya. Iya kan? Iya. Ternyata hancur-hancuran. Iya. Sekali lagi gue tidak main kasar, jadi gue nggak main rasis, gue nggak menghina. Betul. Gue cuman bilang kalau dia main jelek atau kalah, gue posting di IG gue, CC ke dia. Thanks sudah ke Chelsea nggak ke Arsenal. Kayak gitu. Atau tadi syutingnya keren ya, padahal syutingan jumpa fans. Iya. Syutingan ke tribun. Lama-lama kesel dia kayaknya. Nyampe berarti ke dia postingan Nyampe. itu.
karena berkali-kali. Jadi praktis tiap minggu ada minimal 1-2 kali Postingan tentang postingan. Kayaknya dia kesel terus di blok. Ya Allah, yang ngeblok itu pemain timnas Ukraina, pemain Chelsea. Tapi memang Coach, setelah aku juga tahu Mudryk, gara-gara Coach ngomongin Mudryk. Setelah itu aku nonton beberapa kali kayak ini kayaknya over deh ini anak ini nih. Terlalu berlebihan dengan harga segini nih. Toh dia nggak bisa apa-apa dia. Lebih bagus Palmer. Jauh. Lebih bagus Palmer kemana-mana. Iya. Bener. Emang nggak bisa apa-apa. Kok bisa dibeli segitu Dia ya? sebelumnya dari mana tuh Coach? Shakhtar Donetsk. Ukraina. Terlalu sih dia terlalu berlebihan dengan harga. Oh jadi berawal dari padahalnya Coach kalau seandainya dia ke Arsenal kayaknya aman-aman aja. Enggak, kalau dia ke Arsenal terus main yang jelek ya. Disikat juga. Gue sikat juga. Arteta aja gue sikat. Tapi Arteta dipertahankan dong ini. Iya pasti. Ini pasti, oke. Dan ini kalau ngomongin Coach Justin, ini ada isu terkini Coach. Ini ada berita dari China. Dari China langsung. Ini koran dari Marga L. Dari Marga Laksana nih. Ada berita bocor, Coach Justin sebut timnas Indonesia bakal tambah 3 pemain naturalisasi baru. Siapa aja? Kok bisa? Ini orang dalam bekawan Erick Thohir atau gimana? Kok bisa tahu duluan Coach? Jadi timnas Indonesia ini cukup disorot di Belanda. Oh gitu? Ya. Karena banyak banget kan yang pergi. Bener? Ya. Dan yang lucu, gue kan tiap hari baca koran Belanda. Ada salah satu... Coach baca koran Belanda dari mana Coach? Di handphone. Oh langganan koran Belanda? Gue langganan. Gue berbayar ya. Gue langganan 4 kalau nggak salah. 4 media Belanda? Media Belanda. Nah, salah satu itu bikin kesebelasan of the year dari tahun lalu yang terbaik. Di situ ada nama Tom Haye. Orang protes. Kok Firman sama Jerdy Schouten nggak masuk? Iya. Padahal itu pemain timnas, PSV yang juara, pemain terbaik. Malah Tom Haye di posisi itu. Ya. Dijawab sama redaksinya. Karena polling kan, rata-rata yang vote dari Indonesia. Oh alasannya itu? Alasannya itu. Mereka itu polling? Polling. Oh polling. Jadi yang pilih banyak orang Indonesia, makanya Tom Haye masuk ke situ. Masuk ke 11 pemain terbaik musim lalu? Musim lalu. Jadi memang banyak ya interview kecil-kecilan lah. Oh gitu? Ya. Jadi sorotan juga berarti timnas Indonesia saat ini di Belanda? Ya. Oke. Apalagi yang surprisingly banyak dari Utrecht. Iya, kalau Utrecht pasti gue pantau dong. Iya, Salah satu Ole Romani. Ole Romani? Iya, itu kalau nggak salah 24 dia. Usianya? Tapi dia masih cadangan di Utrecht. Mungkin karena... Utrecht senior saat ini? Iya, Utrecht itu tim apa ya? Jadi gini, Utrecht itu ownernya tajir melintir. Tapi dia nggak mau pompa duit ke Utrecht. Dia pengen Utrecht hidup sendiri lah. Mandiri gitu? Mandiri. Oke. Artinya tiap tahun jual banyak pemain, tiap tahun beli banyak pemain. Oke. Jadi nggak pernah ke atas karena nggak pernah kompak. Ya, tapi tiap tahun jual beli terus. Tapi tahun kemarin kayaknya sempat ada di papan bawah. Tapi selamat nggak dia musim lalu? Sekarang musim papan tengah, rank 7. Kan sudah selesai awalnya, kan? Iya. Awalnya papan bawah kan, sama Ajax kan? Iya sama Ajax. Terus dua-dua naik. Oh mereka di papan tengah? Iya. Pada akhirnya berhentinya? Iya. Berarti ini mau mulai musim baru lagi? Nah Ole Romani kayaknya tahun ini diberi kesempatan. Oke. Dan itu jadi incaran? Jadi incaran. Dua lagi siapa? Satu lagi Max Hilgers. Max Hilgers itu memang sudah lama gosipnya. Oke. Dia itu pemain Twente. Twente itu klub. FC Twente? Ya, FC Twente itu klub cukup bagus lah. Dan sebagai starter. Jadi ya sama kayak Kelvin Verdong lah. Verdong ya? Datang main langsung. Dan langsung... Shane Patinama digeser, Arhan digeser. Karena dia itu starter di NEC. Memang iya. NEC itu klub divisi utama. Iya. Sama Tom Haye, starter juga di Heerenveen. Klub divisi utama juga. Nah, kemungkinan besar kalau Max Hilgers jadi, akan jadi starter juga. Karena dia main di Twente reguler? Reguler. Okay. Nah, terus si siapa namanya, Romani juga feeling gue, Strike akan kegeser. Kalau Romani masuk. Karena Strike sudah banyak dapat kesempatan tapi susah cetak gol. Iya. Teman dia masih muda kan, jadi oke lah. Dia itu memang bukan tipe goal getter, striker tunggal di depan. Dia nggak bisa. Kayak siapa? Kayak Havertz gitu lah.
Iya. Jangkung, skillful, visi bagus, cuman susah cetak gol. Iya benar. Tapi dibutuhkan tim. Ada beberapa pelatih yang butuh pemain dengan gaya main seperti itu. Mending di belakang striker nomor 10. Iya benar. Karena kita belum punya striker juga kan, jadi nggak bisa ngeletakin dia di situ. Karena nggak ada pilihan. Satu lagi siapa Coach? Satu lagi gue belum tahu. Tapi ada 3. Ada 3, satunya masih gosip. Sebenarnya gue baca banyak banget, tapi ini kan masih sekedar gosip. Ya salah satu Riedewald. Nah yang jadi masalah Riedewald pernah memperkuat timnas Belanda. Ya. Tapi kasusnya kayak Munir. Munir pernah perkuat timnas Spanyol, akhirnya diperbolehkan perkuat timnas Maroko. Iya. Nah gue nggak tahu seberapa apa sama Martin Paes masih. Martin Paes juga bekas Utrecht. Ivan Jenner masih di Utrecht. Shane Patinama bekas Utrecht, jadi Mark Klok bekas Utrecht, Lili Pali bekas Utrecht. Banyak dari Utrecht. Banyak dari Utrecht. Iya. Sama ini, kan Coach ngikutin perkembangan sepak bola, terutama di Belanda juga kan. Iya. Ini jadi bikin peluang kita untuk nambah pemain-pemain bagus nggak dengan skuad yang ada saat ini. Pasti. Kan pemain tuh kadang ditawarin nih gabung ke timnas, tapi dia kan pasti bakal ngelihat di dalam siapa aja tuh pemain-pemainnya. Betul. Kalau ini aku nggak sanggup nih gabung sama mereka. Betul. Ini dengan skuad yang ada saat ini, berarti peluang untuk pemain-pemain bagus, lebih bagus datang tuh besar berarti Coach? Besar. Dan udah cukup nggak untuk saat ini skuad yang ada di timnas? Nggak cukup. Apa kurangnya Coach? Striker contoh. Striker sudah pasti. Lagi kalau misalnya winger kanan harus ada pelapisnya. Nggak bisa cuma Jakob Sayuri atau Egy. Iya, kita kanan juga nggak ada ya. Kiper. Dengan segala respect untuk Hernando, tapi untuk level Asia, gue nggak yakin dia bisa. Betul. Karena Hernando bagus pun, tapi inkonsisten. Ada di Betul. satu pertandingan dia main bagus sekali. Ada di satu pertandingan nggak bisa main. Dia harus dan kita berandai-andai. Asumsi Martin Paes datang. Dia bisa belajar banyak dari Martin Paes. Itu penting. Penting sekali. Iya. Jadi kiper harus dating satu lagi. Tetap ada aja orang-orang yang tidak punya ilmu yang ngomong kasihan nih kalau ada pemain dari luar datang malah membunuh. Itu orang-orang goblok, nggak usah kita bahas di sini. Ini obrolan pintar. Ini obrolan pintar. Gue sih menghargai semua orang boleh beda pendapat. Boleh. Sekarang tergantung kita menanggapinya gimana. Kita kasih panggung atau enggak. Betul. Makanya itu kita nggak usah kita bahas lagi. Ini obrolan untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Senang kalau ngobrolin timnas sama coach itu senang karena kita sama-sama. Kita nggak punya kepentingan apa-apa kan coach ke timnas. Sama sekali. Kita cuma mau timnasnya bagus aja. Ngelihatnya kan nontonnya enak kayak begitu. Iya, itu aja. Kadang kan orang alah sok tahu nih kok ada kepentingan ini itu nggak ada. Mana ada kita kepentingan apa. Itulah selalu kalau beda pendapat disebut buzzer atau apa. Iya. Tapi ya biarin aja itu kan orang mau berpendapat mau sebut gue buzzer mau apa bebas. Yang penting kan gue tahu bahwa gue bukan buzzer. Gue nggak terima duit kita nggak terima uang apapun. Untuk menyerang atau ngomong sesuatu ngasih statement apapun. Iya. Nih Coach, aku nggak tahu ya kabar terakhir Sintayong sudah tanda tangan atau belum kontrak katanya sudah. Iya katanya sudah, tapi kan belum official diumumkan kan. Dia perpanjang sampai 2027. Kalau seandainya tidak diperpanjang Coach, kita kan harus cari pelatih. Siapa kira-kira pelatih yang oke untuk menukangi timnas dengan skuad yang ada? Karena kan ini kan pemain yang dibentuk sama Sintayong kan. Beda pelatih, belum tentu pelatih ini cocok dengan gaya bermain si pemain ini. Siapa kira-kira Coach? Ini gue jelaskan. Ini pertanyaan yang salah untuk gue. Jadi bukan masalah siapa pelatihnya. Tapi pelatih yang bisa meneruskan kerjaan Sintayong. Siapa orangnya nggak begitu penting. Karena pelatih pada saat wawancara kan dia presentasi. Kalau gue jadi Erick Thohir, gue akan bilang, ini kita mainnya kayak gini. Pemain kita kayak gini. Pemain kita itu bukan dari top tier Eropa. Betul. Ya kan? Betul. Kualitas kita pemain gini-gini. Dan kita cari pelatih yang bisa menjalankan kerjaan Sintayong dengan pemain yang ada. Dari 10 yang dipanggil pasti ada yang cocok. Nah itu yang kita ambil. Nggak lihat nama besar atau apa. Bukan garansi itu. Bener, karena kalau kita bilang lah kita punya uang. Kita bisa datangkan pelatih kelas A, pelatih dari Eropa udah nanganin itu. Tapi kalau dia datang, dia tidak bisa ngolah si pemain ini. Ini nggak akan jadi apa-apa. Betul. Maka dari itu nggak penting nama besar. Gaya main berbeda setiap pelatih gitu. Berarti
Yang paling penting adalah siapapun pelatihnya harus bisa meneruskan. Ini yang sudah ada. Sintayong. Oke. Karena intinya yang paling penting nomor satu adalah timnas. Pelatih, ketua PSSI, asisten, bla bla, they come and they go. Oke. Timnas stay. Timnas stay, Nah, betul. ini yang harus kita pertahankan. Ini harus kita pentingkan, utamakan, yaitu timnasnya, bukan yang lain. Betul. Karena kalau misalnya kita harus, ya kita bilang ya, Luis Milla pada saat itu ngelatih lumayan oke timnas. Ya. Jelas gaya mainnya, walaupun dia tidak difasilitasi dengan naturalisasi yang banyak, tapi jelas gaya mainnya. Setelah itu Luis Milla digantinya dengan Sintayong. Ini maksudnya kan Sintayong bisa meneruskan apa yang Luis Milla bangun. Sudah kan, bangun, walaupun bangunnya baru aja ya. Iya, benar. Betul. Berarti yang paling penting adalah siapapun pelatihnya harus bisa meneruskan ini. Sama ini kita agak melebar jauh dikit. Coaching ngikutin Milan kan sedikit. Pioli buruk secara strategi tim. Udah 3 tahun gue bilang. Iya kan? Ya itu kita sepakat karena dia tidak bisa memanfaatkan pemain yang ada. Kan pemainnya bahkan musim lalu bisa dibilang lumayan oke lah skuadnya Milan dengan pemain-pemain yang ada. Skuadnya lumayan bagus. Ada Pulisic, ada Loftus-Cheek gitu-gitu. Hernandez. Ada Hernandez maksudnya, tapi kan dia tidak bisa ngolah ini. Datanglah si Fonseca ini. Coaching ngikutin Fonseca nggak? Nggak ngikutin. Fonseca ngikutin nggak? Nggak. Nah, bakal jadi nggak ini Milan di tangan Fonseca? Nggak tahu. Nggak bisa kita bilang pasti atau tidak. Satu, yang penting kan masalah sinergi tadi. Pelatih dan pemain. Dengan pemain. Pada saat sinerginya ada, mereka bisa memberikan ekstra. Dan ekstra itu bisa membuat Milan juara. Oke. Dengan squad ini, Milan bisa bersaing sampai detik akhir dengan Inter. Mungkin dengan Juve, dengan Thiagonya sekarang. Iya, benar. Tapi kita nggak tahu cocok-cocokan. Iya. Sama kayak Ten Hag di MU lah. Butuh waktu untuk cocok. Padahal di Ajax luar biasa. Nah ini, Ten Hag masih dipertahankan di MU. Bakal jadi pesaing nggak dia musim ini? Iya. Feeling gue ya. Dia bakal nambah at least 4 besar masuk lah. Pasti dia bakal. Pasti banyak yang dijual. MU at least 4 besar bakal masuk musim ini. Feeling gue bisa masuk. Apa yang salah dari MU? Ruang ganti kah? Tidak bisa dikuasain? Banyak yang salah. Semua. Owner kah? Ego pemain. ya. Itu harus pemain yang egonya tinggi harus digeser semua. Bahkan Mourinho aja sempat sindir. Dia bilang pemain-pemain yang gue nggak mau itu masih ada tuh di situ. Oke. Ada beberapa pemain yang sebenarnya pelatih nggak mau, tapi tetap bertahan. Tetap bertahan ya karena Akamsi lah apalah. Kayak gitulah, itu nggak boleh karena MU itu sudah klub internasional, bukan klub Akamsi lagi. Ya. Berarti kayak gini lah nih. Kalau dilihat juga Arsenal juga musim ini tidak ada pergantian pelatih juga, masih Arteta. 2 musim berturut-turut ngejagain Piala City nih. Iya kan? Sebenarnya apa yang salah dari Arsenal, Coach? Ya Artetanya. Iya. Artetanya yang salah? Bukan pemain? Gini, sebagai pelatih, tanggung jawab lu bukan cuman pasang 11 pemain. Bukan cuman bikin strategi. Lu bertanggung jawab atas pembelian pemain, lu bertanggung jawab atas bench yang kuat, dan lu bertanggung jawab atas ruang ganti, kualitas pemain dan ruang ganti. Sekarang kalau lu udah bertahun-tahun mempertahankan Ketia, lu nggak ngelihat bahwa ini deadwood. lu beli pemain kayak tusuk gigi gitu. 40 juta terus beli kayak Tavares, Lokonga. Ya, gue pertanyakan dia sama Edu itu ngerti bisa ngeliat pemain bisa ngeliat pemain nggak? Iya. Kan itu. Iya, karena bahwa permainan bagus iya, tapi ya 11-11. Iya. Kan, lu kebayang nggak Arteta kalau mendadak Bukayo Saka, Odegaard sama Rice cedera? Iya. Selesai itu barang. Dia timpang secara kualitas sangat timpang. Inti dan itu pemain kan cadangan. tugas. Karena mereka nggak cedera aja. Liverpool segambreng cedera, MU segambreng cedera, Chelsea segambreng cedera, City ada berapa? Arsenal nggak ada pemain inti yang cedera. Tapi nggak bisa dia mempertahankan, nggak bisa dia konsisten. Kan bodoh itu. Iya, bener. Kadang kan ada pelatih yang terlalu percaya dengan 11 pemainnya, tapi tidak memikirkan kompetisi jangka panjang. Iya, mereka harus paham soal gini. Pemain di bench itu harus happy. Ya. Dan dia tidak bisa membuat pemain bench ini bersaing dengan pemain inti. Itu tanggung jawab pelatih. Karena tidak semua klub
punya pelatih yang memiliki hak veto dalam pembelian pemain. Arteta punya itu. Ya. Jadi kalau Arteta nggak setuju, ini pemain nggak datang. Ya. Artinya pemain yang dibeli semua datang Itu atas persetujuan persetujuannya Arteta. Jadi dia bertanggung jawab dong. Ya, betul. Kalau harus nambah nih Arsenal, siapa kira-kira pemain yang harus Striker. nambah striker? Lagi? Ini kan Sama pemain kreatif, terlalu sedikit pemain kreatif. ini pemain bawa siapa tuh pemain timnas Italia? Calafiori. Calafiori. Ya, Karena itu jadi bagus. diincar Arsenal tuh. Ya, udah deal next week. Oh gitu. Ya. Oh Fabio udah Gue lebih update daripada Kalau Arsenal kayaknya iya. Kalau Arsenal kayaknya. Kalau udah here we go kan aku heran tuh sama Romano tuh. Dia bisa loh. Belum apa-apa tapi kita tahu semua pemain tuh dari dia dulu. Gila kayak Intel deh. Dia kayak Intel. Tapi kalau ngelihat Gue kan pernah interview dia. hah? Oh iya. Ya. Dan akan interview lagi. Kita udah kontrak berapa kali di derby. Oh gitu. Iya. Bakal ngobrol lagi sama dia. Zoom, rencananya bakal. Cuman mungkin atau gue atau sama Hanif atau Hanif sendiri, tergantung waktu kan. Oke. Jadi dia itu networknya kuat. Networknya kuat. Ya, itu aja sih intinya. Oke. Jadi dia dia banyak kayaknya orang punya dalam. dia punya hubungan dengan semua Dengan klub, dengan agen dengan terutama. agen. Iya. Bukan dengan klub yang lebih ke agen. Dengan agen pemainnya sih, iya. Karena agen kan punya hubungan dengan banyak klub. Iya. Kalau kliennya siapa, jadi dia nggak hubungin klub, dia lihat ini pemain ini agennya siapa, dia hubungin Dia hubungin agennya. agennya. Nanya sama agennya. Ya. Bisa berita A1 dari dia itu. Pokoknya kalau dia udah bilang here we go, udah deal nih berarti. Nggak, kayaknya nggak selalu bener deh. Ada berapa kali Ada salah sih juga. memang beberapa, tapi 90% Tapi 90% betul. Benar apa yang dia bilang. Nih coach, Arne Slot di Liverpool dan Enzo Maresca di Chelsea. Nggak bisa, sekali lagi sama aja kasusnya dengan kayak Erik Ten Hag. Nggak bisa lu prediksi. Tapi yang gue bisa sampaikan adalah Arne Slot itu lebih tegas daripada Ten Hag. Lebih tegas daripada Lebih tegas. Jadi lebih straight, lebih keras mungkin. Oke. Cuman Tapi kan belum tentu pemainnya lebih mau. gampang. Bentar. Dia lebih keras tapi lebih gampang, nggak kaku, nggak sekaku Ten Hag. Oh. Ten Hag lebih kaku. Oh. Dia lebih fleksibel. Ten Hag tidak terlalu mau dia berinteraksi dengan pemain di luar lapangan. Kayak gitu. Gitu-gitu. Nah, Arne Slot lebih, feeling gue dia akan cocok dengan Liverpool. Liverpool. Karena dia punya beberapa pemain Belanda yang bisa menjembatani untuk ke pemain lain. Ya ada Virgil juga. Virgil, Ada Gravenberch sama Gakpo. Iya. Kalau Enzo? Enzo gue nggak tahu sama sekali. Ini benar-benar gambling. Chelsea ini kan punya Chelsea ini gini. waktu habis kasus dia ditinggal Roma, dia berantakan sekali. Iya. Coach. Belum ketemu lagi nih. Tapi visinya bagus. Visinya adalah membeli pemain muda, membangun tim dengan pemain muda jangka panjang. Cuman yang salahnya dia tidak melibatkan pelatih dalam pembelian pemain. Emang boleh? Coach, beli pemain tanpa... Iya, buktinya Chelsea melakukan itu dan MU tahun ini melakukan itu juga. Nah, kan itu sulit buat pelatih kalau seandainya klub mendatangkan pemain yang pelatih nggak mau. Betul. Maka dari itu Pochettino ya bisa dibilang gagal kan. Iya sih memang. Oh berarti Chelsea itu salah satu klub yang mendatangkan pemain tanpa persetujuan pelatih. Ya, pelatih belum ditunjuk waktu itu Pochettino, dia udah beli Mudryk salah satu. Iya juga sih memang. Ya, itu sering terjadi di Liga Indonesia. Banyak pemain sudah datang tapi pelatih belum ada. Iya. Terus pelatih disuruh ngelatih ini pemain yang bukan pemain dia. Kan aku nggak mau ini. Iya. Itu sulitnya. Iya, betul. Makanya nggak maju-maju tuh Liga Indonesia sepak bolanya karena terlalu banyak kayak begitu. Belum lagi pelatih bawa gerbong. Pemainnya padahal nggak bagus tapi pelatihnya tetap mau. Aku pokoknya nggak mau tahu. Ini pemain ini harus ikut aku. Tapi itu hak pelatih juga ya, karena dia bertanggung jawab. Karena kalau nggak perform dia yang dipecat. Ya bener coach, tapi kan banyak terjadi di Indonesia. Pelatih bawa pemain, nggak apa-apa lah kau cadangan, yang penting kau ikut. Karena kan ada potongan nanti untuk si pelatih. Nah itu gue nggak tahu. Itu saya terjadi sama saya, makanya saya berani ngomong kan. Kalau aku nggak pernah ngalamin itu, kayaknya aku santai-santai. Gue boleh minum ya? Minum coach, aman di sini sambil minum kita. Yang penting ngobrol aja kita di sini. Tapi ini kita kalau ngomongin bola yang paling menarik saat ini adalah ngomongin timnas Indonesia sih menurutku. Karena punya, nih Coach, timnas U16 kemarin sempat nonton nggak? Enggak. Sekalipun? Nggak ada waktu. Tapi nggak sempat nonton highlight sama sekali? Sama sekali. Oke.
Nggak tahu berarti kalau nggak nonton. Timnas U16 di bawah asuhan Nova Arianto. Ya. Aku sempat nonton beberapa kali. Timnas U16 main bolanya jelas. Seperti timnas senior. Timnas senior ya. Itu yang gue dengar. Karena mungkin ya, apa yang didapat Nova dari Sintayong diterapkan ke pemain. Lu tahu yang hebat itu siapa? Siapa? Erick Thohir. Karena dia benar-benar punya grand planning ke depan untuk senior yang ke junior yang ke senior itu mainnya sama. Iya, sebenarnya kan itu yang harus dilakukan. Yang paling penting sebenarnya adalah apa ya bilangnya kurikulum sepak bola. Ya. Nah, harusnya ini diterapkan dari SSB kan. Ya. Supaya dari SSB nanti ke junior sampai ke senior cara main bolanya satu Indonesia sama. Ya. Supaya kalau main di timnas nggak kaget sama lagi. kayak di Belanda. Belanda itu dari SSB 4-3-3. Oh gitu? Iya. Ya gue kan dari umur 12 di SSB. Oh gitu, jadi dari SSB pun sudah mengikuti pakemnya si timnas? Ya. Oh. Udah filosofinya Belanda itu 4-3-3. Oh gitu. Jadi pokoknya filosofi main seperti ini. Jadi kalau misalnya mau main dari klub nanti sampai pada akhirnya ke timnas sama semua. Sama semua. Pemain udah biasa. Sama, ini aku tidak sedang membanding-bandingkan pelatih atau apapun. Sintayong pegang timnas senior, pegang timnas U23. Nova Arianto pegang timnas U16. Terus kita ada U19 dan U20 yang dipegang Indra Safri. Di antara ini semua timnasnya Indra Safri flop sekali. Gue nggak nonton juga. Padahal difasilitasi pemain yang diaspora juga segala macam. Coach nggak nonton juga? Nggak nonton. Kalau nggak nonton kita nggak bisa bahas itu. Gue jadwalnya padat banget, Ki. Kayak kemarin tuh kan mereka ikut Toulon yang di Prancis kan, Toulon kan, kan itu gagal total kita. Ya. Bahkan kemarin terakhir mereka itu kalah dengan tim Pon Sumut 2-1. Timnas kalah dengan tim Pon Sumut. Aku mikir gini. Tuan rumah cuma. Sponsor tuan rumah. Ya tapi kan mainnya belum di Sumut. Mainnya di Jakarta kok. Gak ada urusan. Aku mikir, loh kok bagusan Pon Sumut ini? Aku langsung, wah emas nanti nih Pon Sumut nih berarti. Ya kan gitu. Yang penting bagus dulu sih. Saya nanti mau dibantu atau apa urusan belakang. Urusan belakang. Tapi kalau dipikir, apakah masih banyak pelatih-pelatih yang ngerasa gengsi untuk mengikutin apa yang dikasih sama Sintayong? Gengsi itu kan identik dengan budaya Asia, bukan Indonesia. Asian Asia. value. Asian value. Asian value. Asian value. Itu gengsi. Bukan hanya di Indonesia, di Cina, di Arab pun semua sama. ada gengsi. Egonya tinggi. Egonya tinggi. Iya. Jadi kembali ke masing-masing lagi. Kita bisa nurunkan ego nggak? Kita mau Nova bisa tuh. Nah itu dia. Yang berarti, lain gue nggak tahu. Makanya gitu. Berarti selama kita bisa menurunkan ego dan mau sama-sama membangun sepak bola, bisa. Bisa. Soalnya ada contohnya, sudah ada contohnya. Iya. Nova melakukan itu dan berhasil. Iya. Berarti siapapun pelatih timnas, ya udah kita sama-sama aja, sama-sama bangun. Nggak perlu ngerasa aku jago kok, aku bisa ini. Tapi gue dengar begitu banyak suara dan suaranya itu sama semua. U16 main bagus, U20 main jelek. Iya. Padahal gue nggak nonton sama sekali. Iya. Tapi kalau aku dengar temen-temen gue yang ngomong, termasuk lu, yang menurut gue ngerti bola, ngomong hal yang sama semua, ya gue asumsi itu benar. Ya. Kan kita ngerti lah, kalau kayak aku nonton bola kan bukan sekedar nengok, skornya 2-0 nih. Kan nengok gaya main, cara main, semua segala macam. Ya, terbukti memang jelas arah main bola. Mungkin kita berpikir positif aja lah. Mungkin U20 pengen masih dalam tahap eksperimen. Benar, karena kan mereka sedang persiapan itu juga. Kan cuma friendly. Iya. Jadi kita lihat nanti di real turnamennya seperti apa. Real turnamen kan mereka AFF kan? AFF. Kualifikasi apa ya? AFF Atau kalau nggak salah. U19, U20 kan? U20 ya. Iya, mereka kan persiapan itu. Ya kita lihat nanti di itu aja. Dan timnas U16 ini pembuktiannya adalah ketika nanti di kualifikasi Piala Asia. Karena mereka bakal kualifikasi Piala Asia juga. Harusnya lolos. Harusnya ya. Iya. Dengan gaya main kayak gitu harusnya lolos. Tapi kalau ngelihat ini sekarang timnas Indonesia kita udah bisa bilang lah senior nih. Levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi. Harusnya. Asia. Level kita sudah ada di Asia. Ya. Round 3 kita bisa peluang lolos nggak? Lewat playoff lah minimal. 3-4 bisa. 1-2 enggak. 1-2 oke lah. Kita sudah ya kita
kita tetap harus sadar bahwasannya ya timnas kita segini. Iya. Timnas kita ring 134. Iya, timnas kita tuh Lawannya 60 ke bawah. Iya, Atau ada Jepang. kecuali Bahrain, Iran, Bahrain, Cina itu masih 80-an. Ya. Ini kan satu grup kita Jepang, Australia, Arab Saudi, ya. Bahrain dan Cina. Ya. Nah maksudnya Jepang tuh langganan Piala Dunia. Australia juga, Arab juga Piala Dunia. Ya. Berarti kan kita tidak boleh yang kita ini udah oke. Kita pasti bakal. Alasannya simple. Coba tolong cari tahu kapan negara yang rankingnya di atas 100 ikut Piala Dunia. Oke. Belum pernah ada? Setahu gue nggak ada. Belum pernah ada? Setahu gue nggak ada. Mungkin gue salah. 100 ke bawah selama ini berarti? 100 ke bawah. 100 ke atas coba. Kita nempel aja nggak? Belum. Iya. Tapi di bawah Sintayong dari 170 ke 130-an. Ya. Itu kan prestasi. Prestasi sekali. Bahkan dulu kita tuh Piala Dunia itu cuma mimpi, ya kan? Mimpi komen di Piala Dunia. Tapi mimpi itu sekarang di bawah Sintayong bisa jadi kenyataan. Dulu kita kalau harus ke Bangkok sama ke Hanoi, Ke Vietnam. itu udah keteteran. Betul. Sekarang kita keteteran baru ke Melbourne, Iya. ke Riyadh, ke Beijing. Kan beda. Vietnam kemarin U16 diayam-ayamin 5-0. Udah bukan levelnya. Sorry Vietnam. Sorry. Kita nggak bahas Vietnam lagi sekarang. Ini bukan level. Udah bukan levelnya. Berarti kalau hanya peringkat 3-4 kita ada peluang. Ada. Untuk playoff. Ya. Peringkat 4 lah. Peringkat 4 ya. Berarti di bawah Arab. Berarti kita harus ngalahkan Bahrain sama Cina. Iya, kita ngalahkan Bahrain sama Cina. Karena Berharap ada draw lah kita dengan Arab Saudi mungkin. karena kemungkinan besar 3 negara ini kalah sama 3 negara teratas. Sudah pasti kan secara hitung-hitungan. Iya. Berarti kita harus Tapi menang. kan lawan- sepak bola ini bukan matematika. Iya. Anything can happen. Iya. Kita Terutama di kandang sendiri. Mungkin kita bisa curi 1 poin. Iya. Lawan tim besar. Terus lawan Bahrain, Cina 3 poin. Away mungkin curi 1 poin. Lolos sudah. Iya. Tapi ngelihat terakhir kita lawan Filipina. Sudah, ini terutama Tom Haye sama Verdong kemarin. Coach sebenarnya kita butuh pemain yang selevel mereka. Ya. Atau pemain yang ada cukup tapi kita kasih waktu untuk bisa ada di level mereka. Nggak, kita butuh pemain selevel mereka. Berarti pemain-pemain muda ini tetap boleh ada. Iya, tapi belajar, tapi kita tetap butuh pemain yang Iya. levelnya seperti mereka. Iya. Berarti kalau ada tambahan lagi nantinya, Nggak masalah. nggak masalah. Nggak buat gue. Iya. Semua orang apapun warna kulitnya selama dia memperkuat Garuda, ini orang kita. Iyalah, Gitu, itu udah simple. pasti sih. Iya. Sesimpel itu sih memang, nggak ada masalah yang lain. Nggak ada masalah yang lain. Iya. Nggak usah dibuat-buat. Iya betul. Kalau seandainya ada yang pro kontra biasa itu. Cuman komposisinya 99 banding 1%. Soalnya kan naturalisasi ini kan sebenarnya global ini. Iya. Bukan cuma di Indonesia. Lu lihat Perancis sekarang. Yang putih Itali berapa? Itali nggak punya striker. Strikernya naturalisasi itu. Import. Iya. Perancis lah. Yang kulit putih mana? Iya. Theo Hernandez keturunan Spanyol. Iya. Betul. Maroko Piala Dunia. Iya. Hampir semua pemainnya Hampir semua naturalisasi. itu berapa yang lahir di Belanda? Mazraoui, Ziyech. Kalau dipikir tuh Maroko tuh pemainnya naturalisasi semua. Dan ketika timnasnya bagus, Gak ada yang protes. nggak ada yang protes kan yang seneng negaranya Iya, maksud. betul. Kita juga kemarin Betul. Piala Asia U23 pemainnya banyak naturalisasi diaspora segala macam tapi sampai semifinal tuh kan yang happy satu Indonesia. Iya, betul. Maka dari itu loh, memang betul ada yang kontra. Iya. Tapi cuma 1%. Iya, ketutup 90% happy. Jangan kasih panggung itu intinya. Betul. Kita terlalu capek ada di lingkaran setan sepak bola Indonesia. Makanya gue nggak pernah, gue kalau diundang TV dan gue sering diundang TV, gue tanya siapa yang hadir. Serius. Iya. Dengan A, B, C, D ini gue nggak mau tampil. Iya, Gue nggak iya. mau satu frame. Iya. Ya enggak, karena akan terjadi diskusi yang nggak penting. Iya, Dan diskusi yang waktu gue itu valuable. ya terbuang sia-sia. Iya, gue nggak mau waktu gue terbuang sia-sia. Di round 3 kita butuh hasil atau kita butuh main bagus? Dua-dua Tapi kalau harus dipilih hasil. hasil. Iya.
Masalah main Tapi bagus itu bonus lah ya. sekali-sekali main jelek oke. Asal punya Asal dapat poin. Asal dapat poin, main jelek juga nggak ada Tapi masalah. pertahankan main bagus karena gol itu harusnya dari latihan bukan jatuh dari langit. Ya itu kalimat saktinya Koci, gol jatuh dari langit. Sama kalau dilihat nih, Inggris mainnya jelek kali, tapi lolos semifinal. Inggris itu semut yang digajahkan. Semut yang digajahkan. Iya. Jelek sekali mainnya Inggris. Emang jelek. Cuman karena medianya hebat, exposure gitu, seolah tim hebat. Iya, ya kan kita nontonin ya dari awal Piala Eropa ini sampai mau semifinal ini kan. Ya Allah, bosen kali nonton Prancis lagi. Prancis hancur. Semua hancur. Kecuali Jerman, Spanyol. Spanyol sama Jerman yang mainnya betul-betul Yang dua itu lumayan. aja. Iya, tok. Sisanya Italinya buruk. Semua. Belanda konsisten. awal-awal juga jelek. Ancur, iya betul. Lawan Rumania aja bagus dan lawan Turki lumayan. Babak kedua bagus. Babak kedua, jelek. ya, babak pertama Ya, jelek. Nah, prediksi. Aku sih prediksi final Spanyol Belanda. Ya gua maunya juga Spanyol Belanda. Tapi Cuman kalau ngelihat ya kalau lu lihat adu penalti lah, gol bunuh diri lah. Prancis itu belum cetak gol loh dari open play. dari open play, iya betul. 2 bunuh diri, 1 tapi ya mereka lolos ke semifinal. That's football. Nggak Ya, bisa ya. diprediksi. Ya. Kalau sepak bola bisa diprediksi, Bandar bangkrut. Ya. Yang ada Bandar kaya. Betul. Pemain yang bangkrut. Iya, betul. Makanya 12 tahun lalu, 14 tahun lalu gue udah berhenti judi. Online. Kalau langsung masih. masih ada. Kalau yang lain mah cuma bercanda-bercanda aja. duit Iya, kalau itu kecil. kami untuk hobi, untuk ketawa-ketawa aja Iya. kan, 1 bucket ayam gitu-gitu taruhannya. Iya. Harganya berapa satu bucket ayam? Lumayan. Ayamnya lumayan. Koci, kalau disuruh prediksi Koci, juara Spanyol, juara Eropa musim ini. Kalau di Kali atas ini. kertas Spanyol. Iya. Tapi sekali lagi, yang juara itu belum tentu main bagus. Yang hokinya gede. Iya. Kayak Portugal, kayak waktu juara itu kan rank 3 juga. Iya, Kayak iya. Belanda. Waktu sekarang kan rank 3. Iya. Kebetulan rank 3 malah dapat bagan yang bagus. Iya, benar, kan? benar. Kayak Yunani, Yunani waktu itu. Denmark yang udah liburan dikumpulin Iya. karena Yugoslavia perang Iya, benar. jadi juara. Jadi yang juara itu belum tentu yang terbaik. Iya benar. Karena kayak Inggris kemarin tuh, itu lebih bagus mainnya Swiss. Iya, betul. Ih bagus, Swiss tuh mau dikuasain sama Shaqiri. Iya, betul. Gak apa tengahnya untung aja gol Saka kemarin itu. Iya. Habis itu nyari adu penalti. Iya. Ih kecewanya. Saka itu one shot one goal. Iya. Dan nyaris nggak ada peluang, nggak create Habis apa-apa. itu nggak ada Tapi ya mereka masuk semifinal. Ya itu beruntung. Itu beruntungnya di situ. Kita lihat apakah keberuntungan mereka bakal jadi piala atau Koci nih sebagai pemerhati timnas Belanda juga. Peluang juaranya ada nggak? Ada, for sure ada. Oke. Dengan catatan. Karena pressure-nya nggak ada di Belanda. Pressure-nya itu kan lebih ke Prancis dikritik, Inggris. Kapan ini coming home? Udah dari 66 kalau nggak salah nggak. Nggak coming. Iya, yang ada going home doang. Jadi Belanda boleh bisa juara asal. mental. Mental Iya. mereka. Belanda itu yang jadi masalah mental. Oke. Karena hidupnya terlalu enak. Hah, enak dalam hal? Loh, orang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tapi Belanda itu punya mental hidupnya itu nggak orang yang susah di Belanda di sini masih buat level Indonesia itu masih mantap. Oh, gitu. Padahal di sana udah susah. Jadi di Belanda itu nggak pernah merasakan hidup susah. Maka dari itu Tapi kan tetap ada kayak pengemis gitu-gitu masih tetap ada kan? pengemis ada itu karena itu pilihan dia. Bukan passion. Ini gue sedikit jelaskan ya. Jadi semua orang Belanda itu berhak mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Semua. Semua. Pada saat lu dapat tunjangan dari pemerintah, lu bisa bayar uang sewa rumah atau kos-kosan contoh. Artinya lu punya rumah, lu nggak perlu ngemis, lu bisa makan kok. Cuman orang-orang ini disalahgunakan uang bulanan ini untuk alkohol, untuk drugs, sehingga mereka nggak bisa bayar rumah. Oh, Dikeluarkan, jadilah homeless, pengemis, tapi jumlahnya sangat sedikit. Beda di Amerika, lu ke LA, lu keluar hotel, lu udah langsung di mana-mana. Lu harus lompat-lompat biar Biar nggak keinjak, biar nggak pengemis. Iya.
Amerika lebih parah. Iya, Tapi kalau di Belanda enggak. Oh gitu. Iya, jadi lu jadi pengemis ya karena salah lu sendiri. Nah, kalau Pengangguran juga dikasih. Oh, dikasih semua. oh gitu. Iya, makanya gue bayar pajak gede Ya, untuk memang bayar orang-orang itu. Tapi memang di Belanda kita akuin pajaknya gede sekali. Iya, ya untuk bayar orang-orang itu. Tapi semua fasilitas kan free. Diberi nggak free tapi Oh, nggak free, Coach? Nggak free. Ya sekolah sampai SMA free, kuliah free. Kuliah untuk free? orang Belanda, untuk orang Belandanya free. Rumah untuk orang sakit luar gitu-gitu? nggak. Rumah sakit bayar, tapi kan ada basic asuransi. Oh, rumah sakit itu tetap bayar, bukan Tetap bayar, tapi asuransi yang bayar dan semua orang wajib untuk punya asuransi. semua orang. Semua orang wajib untuk punya asuransi. Kayak BPJS itu wajib. Tapi berjalan dengan baik di sana. Berjalan dengan baik. Kasih yang bagus. BPJS itu program yang untuk gue dari dulu nggak pernah kepikir bahwa Indonesia bisa menerapkan BPJS. Karena? Ternyata di bawah Jokowi bisa. Oh iya. Dan itu luar biasa. Walaupun ngantri, gue pernah ngeliat antrian Antrian juga sih. BPJS Iya. kan, iya. Itu Ini dahsyat. sebenarnya- Tapi minimal bisa. Yang mungkin butuh komunikasi aja dengan pemerintah dengan pihak rumah sakit. Butuh proses. Butuh proses Karena ini sebenarnya. belum Iya, stabil. iya, Ini iya. baru diterapkan. Iya. Tapi itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Oke. Mudah-mudahan berjalan lah. Sama ini pertanyaan terakhir ya kali ya. Nggak, jadi kembali lagi Ke? mental Belanda. Oh, mental Belanda. Sorry, Ustaz, maaf. ya, karena mereka itu susah untuk Terlalu nyaman. jadi juara karena hidupnya itu nggak ada yang benar-benar susah dari kecil, terlalu enak. Jadi kalau udahlah kita main aja kalau nggak juara oke. Sementara pemain kayak Brasil yang hidupnya susah-susah Susah, itu, iya. wah. Mereka harus menunjukkan Iya, sesuatu iya. untuk bisa memperbaiki Iya, kehidupan. Iya. Iya, karena kalau mereka nggak main bagus, tidak ada klub yang melirik. Kehidupan mereka tidak bakal bagus. Di Belanda itu banyak pemain profesional nih. Umur 27 pensiun, 25 pensiun, 24 pensiun. Kenapa? Gue udah malas main bola. Gue cari karir di kehidupan Lain normal. aja. Ya. Oh iya. Ya. Nggak itu ya. Mereka kayak apa sih ini main bola gitu. Kayak udahlah capek. Ya, capek, tekanan terlalu besar, main jelek dibully atau apa. Udahlah, gue kerja di perusahaan itu aja. Terlalu nyaman nih. Pindah aja ke kita. Belanda sekalian. Seru nih kali pindah ke Belanda nih. Gitu. Tapi terlalu banyak. Tapi memang iya terlalu nyaman. Di Belanda itu tidak ada tekanan juga. Nggak ada dari tekanan. pihak mana-mana. Kalau juara ya oke. Kalau nggak juara juga ya udahlah ya nggak apa-apa. Kalian udah memberikan segalanya. Terakhir juara 88 loh. Ya. Belanda. Bukan terakhir, itu pertama dan terakhir. Oh iya, pertama dan terakhir. Dia baru satu ya? Dia baru satu ya, Coach? 88. Udah 36. Enggak, tapi di sisi lain, final masuk 3 kali cowok, sekali cewek. Pertanyaan gue sekarang, emang berapa negara sih bisa 3 kali masuk final Piala Dunia? Kan nggak banyak. Dengan penduduk 17, itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Paling yang 3 kali itu Brazil, Ya, Argentina. segelintir lah, nggak sampai 10 lah. Iya. Iya kan? Sampai 10, iya. Nah, artinya dari 300 negara di dunia, hampir 300 member FIFA, kalau nggak salah 260-an. Lu bisa 3 kali masuk dengan penduduk 16-17 juta. Apakah itu tidak sebuah prestasi? Hah, penduduknya cuma 17 juta itu Belanda. 17 juta baru-baru aja. Sebelumnya tahun 16 jutaan. Hah? 16 juta cuman? Ya. Wah, pantas banyak. Amsterdam, Banyak apa? Amsterdam ibu kotanya cuma 1 juta. Itu satu kota itu. Ya, Utrecht kota paling nomor 4 Utrecht 300.000. Isi penduduknya 300.000. Ya. Berarti kalau misalnya ada pertandingan hampir setengah lah. Kalau stadion kapasitas 100.000. Loh, lu masih mending. Lu pernah dengar klub namanya Roda JC? Tahu. Itu dari Kerkrade. Oke. Kerkrade penduduknya berapa? 17.000. Penduduknya 17.000. Iya. Tahu aku Roda JC itu. Iya. Nah, kalau stadionnya penuh itu satu kota Hampir itu. satu kota. Enak aja memang tinggal di Belanda nih ya kayaknya. Nggak sempit-sempitan. Nggak ada macet. Banyak langkat ya bang. Enggak sempit. Banyak langkat bro, gila. Kampungku berapa? Gila, banyak itu. Langkat salah satu kabupaten besar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia. Langkat salah satu kabupaten besar. Lebih Jadi banyak itu penduduknya. Maka dari itu ini kan sebuah prestasi bahwa lu bisa dengan penduduk sedikit itu bisa masuk ke Piala. Roda JC 17.000 kotanya bagus terbangun dengan rapi. Langkat banyak ada orangnya. Banyak orang susahnya kok sumpah aku. Stadionnya itu 20-30 ribuan kapasitas. Lebih besar kapasitas stadionnya daripada jumlah penduduknya ya Allah.
Itu tambahannya. Iya, penonton away tuh. Di Dia pinggiran tuh berarti coach. Enggak, itu kota kecil lah. Oh, kota kecil. Jadi desa-desa itu. Yang gede kan Ajax, Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam 2, Den Haag 3, Utrecht 4. Oh, Utrecht itu 4. Ya. Itu juga cuma 300.000 penduduknya. Itu baru-baru aja. Dulu zaman gue masih 250.000. Masa coach waktu coach di sana? Enak kali orang ini. Nggak terlalu. Ya, sepi. Setelah jam 6 ya mati di pusat kotanya. Oh iya coach. Ya. Oh setelah jam 6 selesai? Ya kan toko tutup semua. Bukan. Kau kira di Madinah ini. Sholat maghrib tutup semua. Berarti kalau malam gitu benar-benar kota sepi. Iya. Yang tetap hidup tuh ya kayak di Amsterdam. Amsterdam tetap hidup. Rotterdam, Iya. gitu-gitu. Tapi kalau kayak Utrecht itu habis lewat jam 6 jam 7 selesai tuh. Mati. Oh, menarik juga ini. Tapi kalau dipikir sekarang nih terakhir ini, Coach dibilang pandit nomor 1 di Indonesia dari sekian banyak match yang pernah ditonton. Ada nggak match yang paling membekas Coach? Mau langsung, mau nonton di TV, tapi biasanya yang paling membekas. Sebenarnya ada itu cuma waktu gue masih kecil. Pertandingan apa Coach? Itu Belanda lawan Spanyol. Jadi Umur? sorry. Itu Spanyol lawan Malta. Spanyol lawan Malta. Ya. Mainnya Jadi ini untuk kualifikasi Piala Dunia 82 di Meksiko. Oke. Jadi Malta itu harus menang dengan skor selisih 11. Mereka lolos. Spanyol harus menang. Spanyol menang selisih 11 lawan Malta baru mereka lolos. Oke. Babak pertama itu skor 2-1 Untuk Spanyol. untuk Spanyol. Selesai pertandingan tahu berapa? Berapa? 12-1. Itu 1.000.000% suap itu. Udah pasti lah ya. Nggak Apalagi mungkin. Spanyol itu nggak mungkin. Karena lihat gol-golnya yang Nggak masuk kocak-kocak. di akal. Malta juga butuh uang kan negaranya. Butuh uang, iya. Dan Dan itu nonton live. Enggak, itu Nonton di di rumah TV? gue masih kecil ya. Itu kan Spanyol lawan Malta bukan Belanda. Iya. Berarti Tapi nonton di TV waktu gue kualifikasi. di Belanda, Ada yang Belanda mana? sering nonton timnas Belanda sama Utrecht. fans FC Utrecht, fans Oh, kalau timnas Belanda, fansnya Utrecht tuh gabung nonton timnas. Sering ribut juga. Oh, masih ribut nggak Coach kalau Masih. misalnya nih Utrecht Iya. nonton timnas Belanda, Iya. ketemu sama fans Ajax gitu, Iya, ribut. Ribut. Oh, masih tetap ribut. Ribut. Oh, tetap ribut. Sering. Sama, sering. Utrecht itu jauh lebih tidak ada takutnya ketimbang fansnya Ajax. Iya. Aku pernah ngobrol sama Coach Utrecht, Ajax, fans Ajax. Soalnya kalau mau tanding kemana ngelewatin Ajax, Coach? Ke AZ. Ke AZ Lewat Alkmaar, Amsterdam. lewat Amsterdam. Iya. Dijegat di stasiun. Ya, Haarlem, AZ. Haarlem kan udah bangkrut nggak ada. Situ lewat Amsterdam. Heeh. Yang nungguin bukan fans Haarlem atau AZ, fans Ajax yang nungguin. Seru. Ya waktu itu kan gue masih muda ya. Ya. Jadi waktu muda ya seru-seru aja. Hantem aja. Itu tadi obrolan kita sama Coach, menarik sekali, boy. Gila, nggak terasa, daging semua. Jadi yang bisa diambil dari obrolan Coach adalah kalau kita mau menjadi sebuah negara sepak bola yang baik, ya apapun itu pemain yang datang ke timnas, siapapun itu pemain yang datang ke timnas, selama mereka bisa memberikan sesuatu yang baik untuk negara kita, ya kita wajib mendukung hargai. itu. Ya, betul. Kita hargai dan kita wajib mendukung itu. Siapapun itu, karena kita butuh sepak bola yang baik. Gini. Dan harus dapat contoh dari orang-orang yang baik juga. Selama ini kompetisi kita di Liga Indonesia terutama belum memberikan contoh yang baik. Aku kemarin nggak tahu ya. Kemarin dikirimin video nih Coach. Ini baru teringat. Dikirimin video turnamen Anak-anak usia kecil. anak-anak kecil. Coach dikirimin yang sepak bola gajah. Aku nggak tahu itu sepak bola gajah atau sebuah fair play. Misal mungkin ada kejadian yang harus fair play, dia tendang gol gitu. Dibiarin. Tapi hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi untuk anak-anak usia dini. Kayak begitu tuh jadi akar yang buruk untuk sepak bola kita. Itu kan nantinya. cara kita berdidiknya ya. Iya, benar, Sepak bola itu nomor 1 bukan menang kalah, tapi sportivitas. Benar. Mudah-mudahan Coach sehat terus, bisa jadi pandit terus di sepak bola Indonesia, ngasih bacot-bacot yang sering kontroversi. Di Piala Dunia aku ingat setiap tim yang didukung Coach kita harus pilih lawannya, karena prediksi Coach banyak yang salah.
Banyak yang salah pada saat itu. Terima kasih banyak Coach sudah datang ke sini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.